Kita itu udah di desa pedalaman di Pulau Buru. Pedalaman. Iya. Jadi udah di bukit, di atas bukit mungkin ya bisa dibilang ya. Karena ada juga dihalang sama sungai yang besar kalau pas hujan. Tidak ada jembatan. Nggak ada. Ini motornya nggak bisa lewat Kak. Kalau di sana itu mereka sering ini mikul motor nyebrang sungai gitu. Itu kalau warga di sana. Bapak saya juga ikut. Orang tua saya sakit, jadi nggak bisa menyekolahkan saya. Di desa pelosok umat Hindu yang banyak, tetapi ketertinggalan secara pengetahuan tentang Hindu, dan dia asah untuk datang ke Bali. Jadi di sini juga saya mengenal juga budaya budaya Bali itu. Budaya Bali bagaimana gitu, apakah sama dengan budaya Maluku atau enggak gitu. Ternyata beda jauh ya, gitu beda kan. jauh. Untuk saat ini mungkin cita-cita saya itu menjadi seorang abdi negara, untuk agar bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Kalau enggak TNI ya saya lanjut kuliah gitu Kak. Walaupun dalam keluarga sederhana tapi bisa menempuh pendidikan yang tinggi gitu. Jangan lupa kau Raffi pulanglah ke tanah kelahiran. Buktikan kepada orang tuamu bahwa kamu bisa. Oke? Setuju? Setuju. Oke. Sukses ya, Raffi YMC. Terima kasih. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita bersama dengan adik kita. Nah, salimannya gimana? Gini apa? Gini apa ya? Bersama dengan adik kita dari Maluku, dari Ambon, bertemu di Bali. Kenapa saya ingin mengundang atau saya yang hadir langsung bertemu dengan Raffi YMC, karena menarik. Ini ada anak SMA. Hari ini kita bersama dengan Raffi YMC jauh-jauh dari Maluku, dari Ambon, untuk sekolah SMA Hindu Widyalaya di Bali. Bener ya? Iya benar. Kamu dari tahun kapan kamu udah ke Bali? Kalau saya dari tahun 2024. 2024. Dari tahun 2024, jadi baru 1 tahun kemarin. 1 tahun kemarin. Menariknya adalah dia masih SMA, tetapi sudah merantau ke Bali. Perlu ini menjadi banyak pertanyaan, dan pasti di benak pikiran saya adalah dia memiliki semangat untuk belajar, karena di desa pelosok umat Hindu yang banyak, tetapi ketertinggalan secara pengetahuan tentang Hindu, dan dia asah untuk datang ke Bali. Seperti itu ya. Nah, awal mula Raffi YMC ini kok mau datang ke Bali, mau ngapain gitu kan? Awal ceritanya seperti apa mau datang ke Bali? Oke, baik, terima kasih. Jadi nggak usah malu-malu. Jadi awal saya ke Bali itu untuk menempuh pendidikan yang agar di luar gitu Kak. Biar bisa mengetahui pengalaman di luar gitu Kak, biar bisa cari pengalaman di Bali gitu, bisa tahu teman-teman di sini, dan juga pendidikan yang penting itu agama, menempuh agama Hindu di sini. Jadi saya di sini mempelajari banyak agama di sini. Banyak agama Kristen, Islam, Buddha gitu. Oh enggak, agama Hindu saja. Hindu. Gitu, tapi dalam ininya kayak tatua gitu Kak. Tatua, sejarah, dan lain-lainnya. Nah, itu menarik. Jadi tetapi ada sisi lain juga. Kan kenapa? Karena sekolah SMA ya harusnya sekolah aja di Maluku.
Ya. Ngapain kau datang-datang ke Bali kan gitu kan? Ya. Ngapain kamu datang-datang ke Bali kan gitu? Nah, Ya. kenapa kamu mau datang ke Bali? Kenapa nggak mau sekolah di sana aja gitu? Ada apa dengan keluargamu? Jadi begini, jadi perjalanan hidup saya itu dulunya orang tua saya sakit, jadi nggak bisa menyekolahkan saya. Jadi kebetulan beliau hanya bisa menyerahkan saya kepada paman saya yang bernama David WMC. David WMC dari KMHDI. Iya, KMHDI Kota Ambon. Nah, beliau juga sempat nyari sekolah kan, mendaftarkan saya di Ambon, di Pulau Buru, dan juga di sini. Karena di sana bayar gitu. Ya, karena beliau sempat melihat situasi di sana juga kan, dan juga di sini ternyata beliau mengenal sama Pak Pasek Sardika. Dan beliau menyerahkan saya ke sini sekolah gratis dan juga tinggal di asrama. Tinggal di asrama. Di Astika Dharma. Di Astika Dharma. Ya. Gratis. Iya, gratis. Dari bayar sekolah tidak ada. Tidak ada, cuma kalau pas bayar bulanan itu pakai beasiswa. Beasiswa. Ya, udah dapat. Jadi si Raffi ini Ya. karena latar belakang keluarga, ayah mampu. atau bapak tidak mampu karena bapak sakit, Ya. kemudian paman kebetulan aktif di organisasi KMHDI seperti itu dan menawarkan kepada Raffi untuk sekolah lanjut dan akhirnya komunikasilah dengan Pak Pase. Dan ketika komunikasi dengan Pak Pase diarahkan untuk ke Bali seperti itu. Nah, ini pemirsa Hindu Channel, artinya pentingnya kita dalam berorganisasi, pentingnya kita dalam merantau untuk kita selalu ingat kepada generasi-generasi kita di daerah yang memiliki semangat untuk dia belajar. Kalau dia sudah memiliki semangat ya belajar, maka dia akan berhasil dalam mengikuti proses belajar mengajar itu. Nah, coba kita tanya lagi ke Raffi, setelah merasakan suasana di Bali, Raffi kalau di kampung kah itu pasti sunyi, gelap, jalannya mungkin jelek gitu kan. Kemudian walaupun adat berjalan, setelah merasakan di Bali gimana sih? Apalagi bertemu dengan kawan-kawan Bali gitu kan? Ya, kalau saya selama waktu di sini, saya merasa senang karena bisa bergabung dengan teman-teman yang berbeda di berbagai daerah gitu. Jadi di sini juga saya mengenal juga budaya dari luar gitu. Jadi segitu juga. Ya, budaya Bali. Ya, budaya Bali bagaimana gitu. Apakah sama dengan budaya Maluku atau enggak gitu. Ya, ternyata beda. Beda jauh. Ya, gitu beda kan. jauh. Apa jangan-jangan disuruh nari udah? Enggak pernah. Enggak pernah. Nah, setelah ketemu dengan teman-teman, kemudian belajar di sini kan tidak hanya belajar tentang pelajaran umum, matematika, IPS tidak ya, tapi belajar tentang agama juga. Kalau menurut Raffi, tidak usahlah berat-berat berbicara agama. Apa yang diajarkan di sini, khususnya di SMA Hindu ini tentang agama, gitu ya? Sedikit aja lah apa yang dipelajari. Gitu. Yang dipelajari itu tentang tatwa, sejarah seperti sejarah agama Hindu yang terkait dengan perkembangan zaman Brahmana atau zaman-zaman Weda gitu. Dipelajari di sini. Dipelajari semua. Belajar juga ajaran cinta kasih, Trihita Karana. Ya, Trihita Karana. Kalau kita di sini sempat ini kita mengadakan ulang tahun sekolah. Ulang tahun sekolah ini kita mengambil dari Trihita Karananya. Jadi ada maknanya sedikit di situ. Trihita Karana. Jadi banyak yang dipelajari tentang Hindu, tetapi Raffi tidak lupa akan tradisi budaya yang memang asalnya Raffi. Ya, dengan di Bali
Raffi masih menggunakan Lestari. Ya. Itu udah keren itu. Sama bahasanya Sama bahasa Malukunya masih lancar. Masih lancar. Itu tetap selalu dijaga ya Raffi. Ya. Nah, kemudian Raffi setelah sekolah di sini, apa sih harapan Raffi atau cita-cita Raffi? Karena melihat latar belakang keluarga yang secara ekonomi seperti yang Raffi sampaikan, kemudian di sana juga pemuka agama juga masih minim, masih sedikit. Ke depan Raffi ini akan seperti apa? Cita-citanya Raffi ini seperti apa? Kalau untuk saat ini mungkin cita-cita saya itu menjadi seorang abdi negara. Untuk agar bisa membahagiakan kedua orang tua saya, walaupun dalam kondisi latar belakang orang tua tidak mampu, tapi bagaimana caranya biar saya bisa membahagiakan mereka dengan cita-cita saya yang sangat tinggi gitu Kak. TNI Polri. Ya, kalau nggak TNI ya saya lanjut kuliah gitu Kak. Oh. Ya, dan juga itu cita-cita pertama adalah untuk menjadi tentara. Ya, tentara. Oke, kedua? Yang kedua itu saya ingin kuliah. Kalau nggak jadi TNI saya kuliah gitu Kak. Ya kuliah kan mahal juga bro. Ya kan sama Pak Paso. Oh sama Pak Paso. Ya. Ini Pak Paso mohon bisa diselesaikan ini. Kalau kuliah tanggungannya makin besar lagi. Mungkin gitu. kan dapat beasiswa. Ya. Tapi harian harus ada kan ya, gitu. Mungkin kita kerja kan. Kerja ya. Ya. Kerja sama Pak Paso. Enggak, mungkin kerja sama lain. Ya, cari di tempat gitu. Ya, ya. Nah, jadi semangatnya Dek Raffi ini luar biasa. Jadi jika memang mendapatkan tuntunan terbaik menjadi tentara, walaupun tadi sempat kita dengar juga latihan jalannya lumayan, larinya lumayan, push up-nya lumayan, dia melatih sejak dini, tetapi tidak putus semangat ketika memang niat untuk menjadi abdi negara belum berhasil, tetap ingin melanjutkan kuliah karena intinya di daerah, di kampung membutuhkan SDM Hindu yang mungkin bisa membantu masyarakat di sana. Gitu, karena ketertinggalan umat Hindu yang ada di Ambon ini lumayan ya. Lumayan. Nah, boleh diceritakan sedikit saja kondisi di desa kamu ini gimana sih? Kalau di sini kan pinggir jalan, masuk jalannya bagus tuh kan gitu. Kalau di sana gimana? Kalau kondisi di daerah saya itu mungkin bisa dibilang jalannya itu agak rusak dikit Kak. Jadi jalannya itu warga di sana setiap tahun atau setiap ini kan mereka gotong royong buat kerja di jalannya itu, perbaiki jalannya biar motornya itu bisa lewat, karena kita itu udah di desa pedalaman di Pulau Buru. Pedalaman. Ya, jadi udah di bukit, di atas bukit mungkin ya bisa dibilang ya. Karena ada juga dihalang sama sungai yang besar, kalau pas hujan tidak ada jembatan. Nggak ada. Mungkin motornya nggak bisa lewat Kak. Sampai saya sempat masih ingat ini Kak. Pengalaman lah ya. Pengalamannya. Mungkin diceritakan mungkin paman saya mungkin ya, tapi bukan paman ini. Dia kalau di sana itu mereka sering ini mikul motor nyebrang sungai gitu. Itu kalau warga di sana. Bapak saya juga ikut. Kalau pas banjir gitu. Tapi kegiatan keseharian berjalan. Iya, berjalan. Kalau upacara-upacara perjalanan lumayan juga. Oh, lumayan. Tapi kalau upacara di adat di daerah saya itu udah di dalam desanya itu, jadi nggak terlalu jauh. Untuk keseharian keluar bekerjanya itu yang jauh ya? Iya, seperti bertani keluar itu. Untuk ke kota, kalau kampungnya Raffi berapa jam? Kalau ke kota itu mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam. 2 jam 3 jam jalannya? Iya. Jelek? Kalau pakai motor. Pakai motor. Itu jalannya jelek juga ya. Jadi mungkin kita mesti kesana kemari lagi Kak. Apa jangan-jangan kamu kabur ke sini gara-gara jalannya jelek di sana? Enggak. Oh enggak, karena
memang niat tujuannya adalah untuk belajar. Ya. Dan ini merupakan hal yang baik. Ya. Terus apa harapan Raffi untuk diri Raffi, untuk semangat, kemudian harapan Raffi untuk orang tua Raffi? Harapan saya itu untuk diri Raffi seperti apa? Harapan saya agar bisa lebih baik lagi mungkin ya. Tetap semangat. Ya, tetap semangat untuk biar bisa menggapai cita-cita saya gitu Kak. Untuk bisa melanjut, mungkin selesai di sini langsung melanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Itu sih harapan saya. Harapan untuk orang tua seperti apa? Kalau harapan untuk orang tua mungkin bisa membanggakan mereka dalam walaupun dengan kondisi yang walaupun dengan kondisi yang kurang itu, tapi dari diri saya sendiri ingin membuktikan bahwa walaupun dalam keluarga sederhana tapi bisa menempuh pendidikan yang tinggi gitu. Supaya tidak kalah dengan yang lain gitu. Yang lain. Nah, sekarang bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada sekolah SMA Astika Dharma? Karena kamu sudah belajar di sini, kan gitu. Untuknya terima kasih untuk SMA Hindu Utama Widyalaya Astika Dharma yang ada di Bali. Ya, yang di Bali karena sudah menerima saya di sini. Terutama untuk guru-guru di sini, kepala sekolah dan jajarannya, dan juga saya sangat berterima kasih kepada Pak Pasek karena beliaulah yang menyerahkan saya ke sini sama mungkin guru-gurunya di sini, karena dulu itu saya nggak pernah berpikir untuk sekolah di luar gitu Kak, karena pikiran saya itu kan nggak tahu bagaimana keadaan di luar dan sekolah di luar. Dan Astungkara sampai sekarang berjalan. Sampai sekarang bisa berjalan dengan baik sampai di Bali. Nah, pemirsa Hindu Channel, inilah diskusi kita dengan Dek Raffi, YMC. Saya banyak sering diskusi juga dengan teman-teman dari Maluku, dari Ambon, karena selama saya kuliah lumayan 4 tahun sampai saya juga sudah selesai kuliah, masih komunikasi baik dengan teman-teman kita yang ada di Maluku. Dalam satu kelas itu kita pernah melakukan obrolan yang mendalam, kenapa dia itu semangat kuliah jauh-jauh merantau. Alasannya hanya satu, bahwa generasi ke depan selanjutnya, khususnya di Ambon, khususnya di Maluku, itu harus dipertimbangkan, karena Maluku ataupun di Ambon itu luar biasa, umat Hindu kita itu banyak di sana, yang sesuai dengan keyakinan Desa Kalapatra di sana. Nah, jika generasi-generasi Ambon kuliah di luar Bali, kemudian kuliah di luar Ambon, di luar Maluku, kemudian berhasil dia pulang kembali ke tanah kelahiran, kemudian menjadi tokoh di sana, menyelesaikan berbagai permasalahan umat di sana, ini adalah salah satu juga penerusnya. Karena masih SMA, seandainya nanti kuliah, jangan lupa kau Raffi pulanglah ke tanah kelahiran. Salam untuk orang tua, buktikan kepada orang tuamu bahwa kamu bisa, buktikan kepada orang yang menunjukkan ke sini, yaitu pamanmu, bahwa kamu menjaga nama baik, buktikan kepada sekolahanmu, yaitu Widyalaya sekarang, bahwa kamu adalah satu-satunya putra terbaik dari Ambon yang ingin lebih baik lagi membawa citra baik Widyalaya. Oke? Setuju? Setuju. Oke, sukses ya, Raffi, YMC. Terima kasih. Kita tutup dengan Paramasanti bersama dengan Raffi. Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sukses. Oke.